Halo semuanya, aku semangat banget nih mau bahas sesuatu yang baru. Ini lagi mengubah cara kita merancang rumah impian kita. Aku lagi ngomongin soal kecerdasan buatan atau AI. Kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah ya. Tapi AI ini ada buat bantu kita. AI bisa bikin desain rumah idaman kamu jadi lebih gampang. Dan pastinya jadi lebih seru juga. Anggap aja AI ini kayak teman yang siap bantu. Dia siap bikinin sketsa ide-ide kamu. AI bisa nunjukin kira-kira kayak gimana rumah masa depanmu nanti. Ini cara baru yang keren banget buat wujudin bayanganmu langsung dari ujung jari. Nah, kamu mungkin penasaran, AI ini beneran bisa apa sih buat desain rumah? Wah, AI ini lebih dari sekadar gambar-gambar cantik aja loh. Walaupun AI juga jago bikin gambar cantik. AI bisa bantu merencanakan kamar-kamar kamu. AI bisa nentuin tata letak yang paling pas. AI bisa nunjukin tampilan luar rumah kamu. Ini biasa disebut tampak bangunan. Bahkan AI bisa bantu nentuin posisi rumah di atas tanah kamu. Ini namanya denah situasi atau site plan. Kayak punya asisten super pintar gitu deh. Yang ngerti soal tata ruang dan gaya. AI bantu ubah mimpi yang masih samar-samar jadi rencana yang lebih jelas buat rumah nyamanmu. Pakai AI buat desain rasanya kayak sulap. Beneran deh. Kamu tinggal bilang apa yang kamu pikirin. Misalnya, kamu dapur yang besar dan terbuka. Atau mungkin sudut baca yang nyaman dekat jendela. AI bakal dengerin ide-ide kamu. Terus, AI bikinin gambar dan rencananya. AI bantu kamu lihat apa aja yang mungkin. Ini bikin seluruh prosesnya jadi nggak terlalu menakutkan. Apalagi, kalau kamu bukan desainer profesional. Intinya desain jadi bisa diakses semua orang. AI ini memberdayakan kamu buat ciptain ruangan yang bener-bener jadi diri kamu. Dari awal banget. Di panduan ini kita bakal bahas semuanya bareng-bareng. Aku mau bikin penjelasannya simple dan jelas. Kita bakal lihat berbagai macam alat AI. Kita bakal lihat cara kerjanya. Aku bakal tunjukin cara ngobrol sama AI. Iya, kamu kayak ngobrol sama AI lewat perintah atau prompt. Kita mulai dari ide-ide awal kamu. Sampai kamu dapat gambar-gambar yang bisa dipakai. Nggak usah khawatir, kita bakal lakuin langkah demi langkah. Nanti di akhir, kamu bakal merasa siap. Siap pakai AI buat bantu desain rumah yang selalu kamu inginkan. Yuk, Oke, sekarang kita ngobrolin soal alat-alatnya ya. Anggap aja program-program AI ini kayak teman desain barumu. Masing-masing punya keahlian khusus. Ada yang jago buat bikin sketsa ide cepat, yang lain bisa bantu buat rencana yang lebih detail. Kamu nggak perlu jadi jago teknologi buat pakainya. Banyak yang dirancang supaya gampang banget dipakai. Alat-alat ini ada buat bantu kamu membayangkan. Membantu kamu cari-cari pilihan beda buat rumahmu. Kayak punya tim asisten, masing-masing ahli di bagian desain rumah yang beda-beda. Ini bikin prosesnya jadi jauh lebih lancar. Pertama, kita bahas denah lantai atau floor plan. Ini biasa disebut denah. Ini peta bagian dalam rumah kamu. Alat AI seperti Make-it.ai atau Room GPT, bagus banget buat ini. Kamu bisa kasih tahu mau berapa kamar, kamu bisa sebutin ukuran rumahnya. Terus, AI bisa bikinin berbagai macam tata letak buat kamu. Seru banget lihat ide-ide kamu mulai terbentuk. Kamu bisa lihat di mana dapurnya, atau gimana kamar tidurnya saling nyambung. Ini cara yang asyik buat main-main sama tata ruang, dan nemuin yang paling pas buat kebutuhan keluargamu. Berikutnya, ada tampak bangunan dan potongan. Tampak bangunan atau elevations, nunjukin rumah kamu kelihatan kayak gimana dari luar. Potongan atau sections, itu kayak rumah kamu dibelah dua. Ini nunjukin struktur dalamnya. Buat ini, alat kayak Midjourney atau Stable Diffusion lagi populer. Kamu jelasin gaya yang kamu suka. Misalnya rumah pertanian modern, atau pondok klasik. Terus AI-nya bikinin gambar. AI nunjukin berbagai tampilan buat luar rumah kamu. Bahkan bisa bantu bayangin tinggi ruangan. Dan gimana cahaya mungkin masuk ke dalam ruangan. Dan jangan lupa denah situasi dan detail-detailnya. Denah situasi atau site plan, atau rencana tapak, nunjukin gimana rumah kamu letaknya di atas tanah, termasuk taman atau jalan masuk mobil. AI bisa bantu kasih saran penempatan yang bagus. Bahkan bisa kasih ide buat taman, terus ada detail-detail kecil. Ini kayak tampilan kusen jendela, atau gimana balok khusus dibuat. Walaupun AI masih berkembang di bagian ini, AI bisa kasih inspirasi visual. AI bisa bantu kamu mikirin sentuhan akhir yang penting itu. Semua ini bakal bikin rumah kamu jadi istimewa. Jadi, gimana sih AI sebenarnya bikin desain-desain ini? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Canggih banget loh sebenarnya. Buat denah lantai, biasanya AI mulai dari kebutuhan dasar kamu.
Kamu kasih tahu AI soal keluargamu. Butuh berapa kamar tidur, mau dapur dan ruang tamu yang terbuka nggak? Kamu juga bisa kasih perkiraan ukuran. Terus AI pakai algoritmanya, kayak pemecah teka-teki super cepat. AI nyusun ruangan dengan berbagai cara. AI coba bikin alur ruangannya enak. Dan AI kasih kamu pilihan buat dilihat. Bikin tampilan luar, yaitu tampak bangunan. Juga seru banget. Kamu mulai dengan jelasin gaya impianmu. Lagi mikirin pondok bata yang nyaman. Atau rumah modern yang ramping dengan banyak kaca. Kamu bahkan bisa sebutin warna dan bahan. AI ambil kata-kata ini, yaitu prompt kamu. Terus AI hasilkan gambar. Kayak lagi ngelukis gambar berdasarkan penjelasanmu. Kamu bisa minta tampilan yang beda-beda. Depan, belakang, samping. Ini bantu kamu lihat rumahmu dari semua sudut. Dengan begini, kamu bisa bener-bener sempurnain tampilan depan rumahmu. Sekarang buat potongan dan detail-detail kecil itu. Buat potongan, AI bisa bantu bayangin lapisan-lapisan rumahmu. Bayangin kayak motong kue. Kamu lihat semua lapisan di dalamnya. AI bisa bikin tampilan yang mirip buat rumahmu. AI nunjukin tinggi ruangan dan gimana lantai-lantai nyambung. Buat detail, ini lebih ke inspirasi. Kamu mungkin minta AI nunjukin ide tangga yang cantik, atau desain perapian yang unik. AI bisa hasilin gambar elemen-elemen khusus ini. Ini bantu kamu sampaikan bayanganmu buat fitur-fitur spesial itu. Bagus banget buat ngumpulin ide. Terus gimana soal penempatan rumah di atas tanahnya? Itu denah situasi. Kamu bisa kasih AI informasi soal tanah kaflingmu. Bentuknya kotak atau aneh. Tanahnya miring nggak? Kamu juga bisa bilang mau apa aja di luar rumah. Misalnya halaman belakang yang luas buat anak-anak. Atau taman yang cantik. Terus AI bisa kasih saran di mana rumahnya sebaiknya ditaruh. AI bisa nunjukin di mana jalan masuk mobilnya. Atau di mana teras bisa pas banget. Ini bantu kamu mikirin gimana rumahmu nyambung sama area luar. Jadi bisa manfaatin seluruh tanahmu dengan maksimal. Bagian 4, dari ide awal AI ke rencana matang, perjalanan desain lengkap. Pakai AI itu seringnya jadi langkah paling awal. Disinilah ide-ide awal mulai berkembang. Kamu bisa cepat bikin banyak konsep. Mungkin kamu belum yakin suka gaya apa. AI bisa nunjukin banyak tampilan beda, cuma dalam waktu singkat. Ini ngebantu banget di awal. AI bantu kamu cari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin belum kepikiran. Anggap aja kayak tukar pikiran sama teman yang kreatif banget. AI bikin imajinasimu jalan dan kasih titik awal visual buat rumah impianmu. Nah, desain yang AI bikin itu keren, tapi biasanya nggak langsung sempurna. Disitulah sentuhan pribadimu berperan dan kadang, bantuan dari profesional. AI kasih kamu titik awal yang bagus banget, tapi kamu pasti pengen ubah-ubah dikit. Misalnya, ubah ukuran kamar di sini, atau geser jendela di sana. Ini wajar banget kok. AI itu alat buat bantu kamu. AI bukan buat gantiin selera atau kebutuhanmu. Jadi, pakai hasil dari AI sebagai dasar, terus sempurnain sampai rasanya pas banget buat kamu. Kalau udah punya desain AI yang kamu suka, terus apa? Kamu mungkin perlu ubah jadi gambar teknis. Ini sering disebut gambar kerja atau gambar CAD. Ini rencana detail yang dipakai tukang bangunan. Saat ini, kebanyakan alat AI fokusnya ke visual dan konsep. Biasanya AI nggak langsung keluarin gambar kerja lengkap yang siap buat bangun. Jadi, kamu atau desainermu bakal ambil gambar dan denah dari AI, terus bikin ulang di software khusus. Software kayak AutoCAD atau Revit. Langkah ini penting banget buat akurasi. Ini membawa kita ke poin penting. Arsitek dan desainer itu masih penting banget. AI itu asisten yang luar biasa. AI bisa mempercepat proses. AI bisa kasih ide-ide baru. Tapi AI nggak ngerti semuanya. AI nggak tahu peraturan bangunan setempat atau rumitnya teknik struktur. Ahli manusia yang tahu. Jadi, cara terbaik seringnya adalah kerja tim. Pakai AI buat cari-cari ide dan bayangin. Terus kerjasama dengan profesional. Mereka bisa ubah mimpi indah dari AI itu jadi kenyataan yang aman dan bisa dibangun. Ini kerjasama yang bagus banget. Bagian 5, tips dari ahli, dapat hasil terbaik dari desainer AI kamu. Biar dapat hasil terbaik dari AI, kamu harus spesifik. Makin detail yang kamu kasih, makin bagus. Anggap aja kayak ngobrol sama desainer manusia. Kalau kamu cuma bilang desain rumah, hasilnya bakal umum banget. Tapi kalau kamu bilang, desain rumah pertanian 2 lantai yang nyaman dengan teras keliling, dinding papan putih, dan pintu depan merah, hasilnya bakal jauh lebih dekat sama bayanganmu. Jadi, jelasin gayanya, sebutin warna dan bahan, ceritain suasana yang kamu mau di rumahmu. Perintah yang jelas menghasilkan gambar yang lebih jelas. Jangan takut buat coba lagi.
Jarang banget bisa dapat desain sempurna di percobaan pertama. Nggak apa-apa kok, AI bikin gampang buat hasilin banyak pilihan. Jadi coba-coba aja sedikit, ubah sedikit penjelasanmu. Minta variasi, mungkin coba satu gaya, terus gaya lain. Ini bagian serunya. Ini bantu kamu nemuin apa yang bener-bener kamu suka. Anggap aja kayak nyobain baju yang beda-beda. Kamu lihat mana yang paling pas. Makin sering kamu mainin, makin matang ide-idemu. Penting juga buat ngerti apa yang AI nggak bisa lakuin. Setidaknya, belum sekarang. AI itu jago banget buat visual. Bagus buat tukar pikiran soal tata letak dan gaya. Tapi biasanya AI nggak ngerti peraturan bangunan. AI nggak tahu soal keamanan struktur atau aturan khusus di daerahmu. Hal-hal ini penting banget buat bangun rumah beneran. Jadi walaupun AI bisa desain tampilan yang cantik, AI bukan insinyur atau ahli peraturan. Ingat, ini ya, pas kamu pakai alat-alatnya. Dan ini nyambung ke tips terakhirku di sini. Selalu periksa ulang semuanya. Apalagi kalau kamu berencana bangun dari ide-ide ini. Lihat baik-baik ukuran yang AI kasih. Pikirin apakah tata letaknya beneran cocok buat kehidupan sehari-harimu. Kalau ada yang kelihatan aneh, pertanyakan. Pengawasan manusia itu penting banget. AI itu alat yang canggih. Tapi akal sehat dan pemeriksaan telitimu yang bikin desainnya bisa dipakai. Ini mastiin rumah akhirmu nggak cuma cantik, tapi juga aman dan berfungsi baik buat keluargamu. Bagian 6 peralatan AI. Kamu, pilihan gratis dan berbayar untuk dicoba. Penting buat tahu kalau ada berbagai jenis alat AI di luar sana. Ada yang bisa kamu coba gratis, yang lain ada biayanya. Punya campuran keduanya bisa ngebantu banget. Mungkin kamu mulai dengan alat gratis buat dapetin ide-ide cepat. Terus, kalau butuh fitur lebih atau kualitas lebih tinggi, kamu bisa pertimbangin yang berbayar. Setiap alat punya kelebihannya masing-masing. Ada yang lebih bagus buat denah lantai, yang lain jago bikin gambar luar rumah yang cantik. Jadi, bagus buat coba-coba sedikit. Cari yang cocok sama proyek dan anggaranmu. Yuk, kita bahas beberapa pilihan gratis dulu. Ini bagus buat coba-coba awal. Alat kayak Get Floor Plan sering punya versi gratis. Room GPT juga salah satu yang ngebolehin kamu coba fitur dasar tanpa bayar. Beberapa pembuat gambar, kayak Playground AI, atau versi sederhana, dari Stable Diffusion, juga bisa dipakai gratis. Ini bagus banget buat tukar pikiran awal. Kamu bisa cobain gaya yang beda-beda. Kamu bisa ngerasain gimana cara kerja desain AI. Mungkin ada batasannya, kayak jumlah desain lebih sedikit, atau ada watermark. Tapi ini titik awal yang pas banget. Terus ada alat AI yang berbayar. Ini biasanya nawarin fitur yang lebih canggih. Make.ai itu pilihan populer buat denah lantai, dan seringnya punya paket langganan. Midjourney terkenal buat bikin gambar artistik yang keren banget, dan ini basisnya langganan. Finch TD itu alat lain yang ditujukan buat arsitek yang pakai AI. Alat berbayar biasanya kasih kamu kontrol lebih. Mungkin nawarin gambar resolusi lebih tinggi, variasi desain lebih banyak, atau bahkan bisa nyambung sama software desain lain. Kalau kamu serius sama proyekmu, ini bisa jadi investasi yang bagus. Jadi, gimana cara milih alat yang pas? Pikirin apa yang paling kamu butuhin. Kamu fokusnya cuma di denah lantai, atau kamu bener-bener pengen lihat tampilan luar yang realistis? Mulai dengan coba beberapa alat gratis. Lihat apa yang kamu suka dan nggak. Baca ulasan dan tonton tutorial. Banyak alat berbayar nawarin masa percobaan atau punya tingkat langganan yang beda-beda. Kamu nggak selalu butuh pilihan yang paling mahal. Alat terbaik itu yang bantu kamu wujudin bayanganmu dan pas sama rencana proyekmu. Bagian 7, ngobrol sama AI, perintah simple untuk desain rumah keren. Cara kamu ngobrol sama AI itu lewat prompt atau perintah. Ini adalah instruksi dari kamu. Perintah yang jelas itu kunci buat dapat desain yang kamu suka. Anggap aja kayak ngasih petunjuk arah. Kalau petunjukmu nggak jelas, kamu bisa nyasar. Sama juga buat AI. Kamu mau jelasin dengan detail, tapi tetap usahain simple. Nggak perlu nulis novel kok. Cukup kasih AI informasi yang cukup biar ngerti bayanganmu. Yuk kita lihat beberapa contoh buat bagian-bagian desain rumahmu. Buat denah lantai, jelasin hal-hal dasarnya. Berapa kamar tidur dan kamar mandi? Kira-kira total luasnya berapa? Ada permintaan khusus nggak? Misalnya, kamu bisa bilang, buatkan denah lantai konsep terbuka dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Luas rumah sekitar 167 meter persegi. Sertakan ruang kerja dan meja dapur besar di tengah. Atau, buat rumah yang lebih kecil, buatkan denah lantai untuk pondok 1 kamar tidur yang nyaman seluas 24 meter persegi dengan ruang tamu dan ruang makan gabung.
Detail-detail ini bantu AI bikin tata letak yang berguna. Pas kamu mikirin bagian luar rumahmu, yaitu tampak bangunan, pakai kata-kata yang kreatif ya. Jelasin gayanya. Sebutin bahan dan warna, bahkan suasana yang kamu mau. Coba kayak gini, desain tampak luar rumah pertanian modern. Buat 2 lantai, pakai dinding papan dan list putih. Tambahkan atap metal abu-abu tua, sertakan teras depan besar yang ramah. Tampilkan dalam cahaya siang yang terang, gaya fotorealistis. Atau, buat suasana beda, tampilkan villa gaya Spanyol 1 lantai dengan dinding plesteran, genteng terakota, dan jendela melengkung. Cahaya sore yang hangat. Buat denah situasi dan detail juga harus spesifik. Buat denah situasi, kamu bisa bilang, buatkan denah situasi untuk kafling pinggir kota bentuk persegi panjang. Letakkan rumah 2 lantai dengan garasi 2 mobil terpisah di belakang. Tampilkan kolam renang di halaman belakang, dikelilingi teras. Tambahkan kebun sayur di sisi yang kena sinar matahari. Buat detail, kamu bisa minta, tampilkan desain close-up balok langit-langit kayu rustik di langit-langit tinggi dengan aksen metal hitam. Perintah detail ini nuntun AI buat hasilin persis apa yang kamu bayangin buat sentuhan-sentuhan spesial itu.